Aku masih ingat gaji pertamaku di media saat itu adalah 2 juta sampai 2.500.000. Sebenarnya dulu memilih wartawan karena memang sesuai dengan background pendidikan, yaitu adalah komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saat itu kenapa memilih menjadi seorang wartawan? Karena pertama ada sebuah pertanggungjawaban moral ke keluarga. Ketika saya tahu saya dikuliahi oleh keluarga, dibiayai kuliah oleh keluarga, kayaknya harus bertanggung jawab untuk memberikan sebuah dalam tanda kutip sebagai hadiah untuk orang tua lah gitu. Saya pengen memberikan sebuah pencapaian ketika kalian sudah menyekolahkan saya sebagai anak. Saya mencoba menyalurkan pendidikan tadi, keilmuan tadi ke dalam sebuah pekerjaan yang sangat relate dengan itu gitu. Di tahun pertama ketika lulus menjadi seorang wartawan, waktu itu masuk di media bisnis, yang dimana cukup banyak ketemu dengan orang-orang yang latar belakangnya punya bisnis, backgroundnya gitu. Covernya, terus visual di dalamnya, visual ininya, wawancara orang. Ya akhirnya visualnya jadi sebuah jeda lah untuk artistik. Itu sulit banget kalau misalnya ternyata deadline-nya sudah mepet, ketemu narasumbernya susah, doorstopnya waktunya terbatas, dan ternyata informasi yang kita dapat tidak cukup. Itu sulit, karena kalau harus dipilih untuk mengarang bebas, kayaknya akan sangat berdosa saat itu momennya. Informasi yang didapat dikarang bebas, ketika muncul ke publik tidak valid dan tidak real, kayaknya di beban saya waktu itu menjadi seorang wartawan berat banget gitu. Sulitnya adalah dapetin data orang itu. Kayaknya internet di momen tahun 2014 sampai 2016, kayaknya Google Map juga dulu kayak agak belum ada di Android waktu itu. Mungkin ya saat itu, saya lupa ingat. Bonusnya mungkin bisa diajak jalan-jalan waktu itu, diajak liputan keluar kota, di treatment dengan layak lah gitu. Tapi tidak sejahteranya adalah mungkin UMR saat itu sangat kecil. Biaya pokoknya tuh gaji pokoknya kecil, namun bonusnya ada tapi jarang. Kumpul-kumpulin dapat notebook dari preskon di ada perasaan jenuh pastinya. Karena ketika hari-hari daily-nya aja tadi udah saya ceritakan di awal, sepulang kantor masih untuk melakukan pekerjaan sendiri dengan menggambar gitu. Akhirnya muncul momen dimana ada satu sistem dari kantor yang kayaknya cukup mencelakai para wartawan. Ada beberapa gaji yang tidak dibayar di beberapa tahun terakhir waktu itu. Di beberapa bulan terakhir, ketika menginjak tahun kedua, beberapa bulan sebelumnya itu tidak dinafkahi dengan layak gitu. Ada gaji yang ditahan. Pada akhirnya ada keputusan yang saya coba bicarakan ke orang tua waktu itu, kondisinya seperti itu. Dapat restu dari ibu untuk ya sudah, kalau memang ada pekerjaan yang lebih layak untuk dicari, kenapa tidak? Doanya dari situ, akhirnya cabut. Daripada berserakan, mas sekarang suka foto bareng tapi bingung ya, di mana, tempel aja. Ada dorongan dari istri untuk kenapa tidak dicoba, kenapa tidak diseriuskan, atau tidak lebih ke menghargai diri sendiri saat itu. Kalau perasaanmu kesana, tapi yang kamu lakukan kesini, kayaknya kamu tidak jujur ke dirimu sendiri. Saat itu dapat dorongan dari istri, ada pernyataan seperti itu. Iya juga ya, kenapa tidak mencari apa yang kamu suka aja gitu. Akhirnya mencoba memberi makan ego sendiri, menafkahi idealis sendiri dengan cara bismillah deh, full time menggambar dulu. Alhamdulillah cukup. Aku berani bilang kenapa itu cukup, karena secara finansial alhamdulillah istri masih senyum ketika saya pulang dari studio. Anak masih menyambut dengan baik ketika bapaknya penuh chat di tangan, masih mau salim. Sejauh itu dengan semiotik seperti itu saya merasa cukup gitu, karena dari pihak yang paling terdekat itu istri dan anak aja masih senang dengan apa yang saya lakukan gitu. Terus itu ditembak pakai rak. Jadi sebenarnya di dalam belakang benang itu ada lukis. Job pertama waktu itu baru tahu ada namanya brand ambassador untuk sebuah brand. Tapi yang dikerjakan visual. Secara tidak langsung, ternyata ada treatment brand ambassador ke seorang seniman untuk membuat sebuah karya, diwadahi, dibiayai, disponsori gitu ya, dan diberi ruang untuk eksplorasi gitu. Waktu itu brand rokok,
kita harus ke beberapa kota, memberikan aktivasi workshop, talk show, dan membuat sebuah karya instalasi, membuat sebuah karya pameran juga gitu. Kayaknya itu perasaan yang paling jujur dan profesional menurutku, karena dibayar sangat layak, ditreatment dengan layak, dan bisa jadi diri sendiri dengan apa adanya gitu. Gambarku seperti ini, treatmentku seperti ini, prosesnya seperti ini, dan mereka menerima dengan baik gitu. Commonnya sih memang di kertas, commonnya di kanvas, daily-nya gitu. Tapi belakangan coba mengeksplorasi banyak ke macam medium sih. Tahun lalu terakhir di 2025 ikut Art and Bali, mengeluarkan karya bentuk keramik. Lalu ada beberapa karya instalasi juga yang coba kita treatment dengan kain. Sebenarnya secara material sih beragam ya, nggak pernah terpaku ke satu kanvas atau kertas aja gitu. Bahkan ada beberapa spot-spot area yang kayaknya terbengkalai, itu kayak bangku misalnya, atau kayak spot bangku taman nggak kepake, saya coba respon. Terus kemarin juga sempat mencoba gambar di medium yang di area otomotif, di mobil dan di bus gitu. Kita gambar juga gitu. Dan teknis dan treatmentnya ternyata berbeda-beda gitu ya. Oh ternyata kesulitannya di sini, kerumitannya kayak gitu. Puspanya, ada mata yang ngelihat segala macam, tangan yang melambai tapi siluet seperti tanaman gitu. Pekerjaan menjadi wartawan ternyata sangat membantu, sangat mendukung dan mensupport pekerjaan sekarang gitu. Dari penulisan, dari how to present-nya, dari pendokumentasiannya. Ternyata dengan cara-cara tadi di bidang melukis yang saya geluti sekarang, di visual itu saling support gitu. Oke, gambarnya tentang apa nih? Mau cerita tentang apa? Otomatis kita menulis. Akhirnya keilmuan menulis di wartawan, di media waktu dulu itu ternyata cukup membantu untuk membuat sebuah narasi di pengkaryaan. Akhirnya jadi lebih clear, lebih to the point, lebih tahu oh ini maksud gambarnya seperti ini, artinya gambarnya cerita tentang itu ya gitu. Dan ya jadi lebih gampang berkomunikasinya lah gitu. Lalu mendesain, ketika membuat sebuah ide atau konsep di visual, kita kalau mau pitching dengan atau kayak ke klien gitu untuk mempresentasikan, keilmuan desain dengan layoutnya tadi cukup membantu untuk bisa tahu oke, ini bab pertama tentang ini, bab kedua tentang ini, halaman selanjutnya tentang apa gitu. Itu bisa tersusun dengan sangat rapih gitu akhirnya ketika kita present ke klien atau ke partners gitu. Lalu fotografinya sangat kepake sekali ketika mendokumentasikan karyanya. Terlebih kalau di era sekarang mungkin dengan membuat konten gitu. Akhirnya jadi tahu bagaimana cara untuk mengkomunikasikan apa yang sedang kita buat dengan cara buat konten. Which is keilmuan fotografi dan visual tadi kepake sekali di presentasi pengkaryaannya gitu. Secara nggak langsung sebenarnya tarik-menarik dari keilmuan tadi itu sangat membantu sih di pekerjaan seperti ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.